Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi presentasi kami yang berjudul Hakikat, Konsep, dan Keterampilan Pidato. Nah, sebelum kami memulai presentasi pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan anggota kami satu persatu. Saya sendiri Muhammad Alham sebagai ketua kelompok. Lalu yang kedua ada Lia Permatasari. Yang ketiga ada Welly Setianingsi. Yang keempat ada Dera. Yang kelima ada Lovely. Yang keenam ada Risnola. Yang ketujuh ada Siti Nadia. Dan yang kedelapan ada Kustirani. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian pidato. Nah, Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan berorasi di depan banyak orang atau halayak ramai lainnya. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengarkan pidato tersebut. Baiklah, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. 2. Tujuan pidato. Pidato ditujukan untuk memberi informasi penting terkait berbagai hal, misalnya konferensi pers terkait suatu permasalahan atau lain sebagainya. Pidato ini biasanya berupa ajakan atau bersifat persuasif. Tujuannya agar pendengar mau melakukan hal yang dikatakan secara sukarela. Pidato umumnya melakukan satu atau beberapa hal berikut. Yang pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Selanjutnya adalah kerangka susunan pidato. Berikut adalah bagian-bagian yang termasuk dalam kerangka susunan pidato. Yang pertama, salam pembuka. Salam contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya, pemberian salam penghormatan yang diawali untuk orang-orang yang memiliki jabatan paling tinggi secara berurutan. Yang kedua, pendahuluan. Di dalam pidato, pendahuluan berisi tentang ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian topik yang akan dibawakan. Yang ketiga, isi. Isi berupa pokok pembahasan. Pada bagian ini, pembicara akan menyampaikan inti atau tujuan dalam pidatonya tersebut. Keempat, simpulan. Dalam simpulan ini berisikan poin terpenting dalam hal-hal yang telah disampaikan pada poin ketiga. Selanjutnya yang kelima adalah harapan-harapan. Isilah harapan dengan hal-hal positif sehingga dapat memberikan kesan yang terbaik untuk para pendengar pidatomu. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam, penutup. Penutup berisikan tentang ucapan rasa terima kasih, permintaan maaf, dan salam penutup yang diberikan para pendengar pidato. Oke, selanjutnya ke langkah-langkah pembuatan pidato. Yang pertama, kita harus menentukan tema pidato terlebih dahulu sebelum kita menyusun kerangka atau ke naskah pidato tersebut. Penulis harus terlebih dahulu menentukan tema apa yang ingin dia sampaikan. Dan yang kedua, kita harus menentukan tujuannya. Setelah tema ditentukan, penulis harus menentukan tujuan pidato. Menentukan tujuan ini itu adalah hal yang sangat penting, karena tujuan pidato akan berpengaruh pada kegunaan gaya, bahasa, dan gaya pembawaannya. Dan yang ketiga itu ada menentukan dan menulis poin penting dalam pidato. Poin penting ini bertujuan agar penulis lebih dipermudah dalam menyusun kerangka pidato. Hal yang ingin dicakap, hal yang ingin lebih ditekankan, atau menjadi fokus utama. Dan yang keempat, menyusun kerangka teks pidato. Setelah poin penting dalam pidato, penulis harus menyusun kerangka pidato.
Kerangka ini terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kelima itu mengembangkan kerangka menjadi pidato yang utuh. Pembuatan kerangka pidato diikuti dengan pengembangannya, misal dengan pemilihan dan penggunaan bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira akan menjelaskan 5 hal yang harus ada dalam pidato. Apa saja sih hal-hal tersebut? Yang pertama yaitu salam atau sapaan pembuka. 2. Pembuka pidato yang bertujuan untuk mempersiapkan pendengar kepada pokok permasalahan yang akan dikemukakan. 3. Isi pidato, yaitu memuat materi yang akan dijelaskan secara rinci kepada hadirin. Penutup pidato adalah suatu kata untuk mengakhiri sebuah pidato. Yang terakhir adalah salam penutup, yaitu ucapan yang berisi salam akhir. Pidato yang pertama, pidato pembukaan. Pidato pembukaan adalah pidato yang dilakukan atau dibawakan oleh seorang pembawa acara atau MC. Yang kedua, pidato pengarahan, yaitu pidato yang dilakukan untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Yang ketiga, pidato sambutan. Pidato sambutan adalah pidato yang dilakukan oleh orang tertentu pada suatu acara atau peristiwa tertentu dalam waktu singkat dan secara bergantian. Yang keempat, pidato peresmian. Pidato peresmian adalah pidato yang dilakukan oleh seseorang yang berpengaruh dalam peresmian tersebut. Yang kelima, pidato laporan, yaitu pidato yang berisi laporan. Yang keenam, pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang berisi pertanggungjawaban. Yang ketujuh ada persiapan pidato. Berikut persiapan pidato. Yang pertama, mempersiapkan mental dan menyesuaikan kondisi sebelum berpidato. Yang dimaksud dengan mempersiapkan mental adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menimbulkan keberanian dan kepercayaan diri, sehingga melahirkan perasaan mampu untuk berbicara di hadapan umum. Yang kedua, menentukan tujuan pidato, yaitu menyampaikan informasi, menghibur, atau mempengaruhi pendengar. Yang ketiga, menentukan pokok utama dalam berpidato, yaitu pikiran utama dalam mengembangkan paragraf dari suatu bacaan. Yang keempat, menganalisis pendengar dan suasana dalam sebelum berpidato. Pembicara harus mengetahui suasana atau medan pidato di dalam ruangan atau di lapangan. Yang kelima, mengumpulkan bahan yang akan menjadi kata kunci dalam berpidato, yaitu persiapan. Selanjutnya adalah mencari materi atau bahan dari pidato. Persiapan ini dilakukan apabila pokok pembicara dalam pidato telah diperoleh. Pembicara dapat mengumpulkan bahan yang sesuai dengan pokok masalah yang akan disampaikan melalui banyak cara. Yang keenam, membuat kerangka saat persiapan pidato. Pembuatan kerangka pidato mempermudah penulis untuk tetap fokus pada permasalahan yang akan disampaikan. Yang ketujuh, menguraikan secara mendetail isi pidato. Menguraikan naskah pidato sesuai dengan merujuk pada kerangka karangan yang telah disusun. Terdiri atas pembuka, isi, dan penutup pidato. Yang kedelapan, melatih dengan suara tegar untuk menghilangkan gugup dalam berpidato. Karena agar kita merasa percaya diri pada saat menyampaikan pidato. Berikut adalah keterampilan dalam berpidato. Yang pertama, cara berpakaian. Kenakanlah pakaian yang rapi, bersih, sopan, serta nyaman untuk dikenakan dan tidak menimbulkan perbincangan dari para pendengar. Yang kedua, pandangan mata. Untuk menunjukkan etika dan kewibawaan, pembicara haruslah memandang ke arah pendengar sebagai tanda penghormatan atau menghargai atas kehadiran para pendengar. Yang ketiga adalah suara. Saat berpidato, gunakanlah suara dan pengucapan kata yang jelas dengan intonasi yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah bahasa. Gunakanlah bahasa yang jelas, tegas, serta mudah dimengerti dan memotivasi untuk para pendengar. Metode pidato. Ada beberapa metode dalam berpidato, yaitu 1. Impromptu serta-merta. Metode ini merupakan pidato yang serta-merta tanpa adanya persiapan. Apabila Anda menghadiri suatu acara ataupun pesta, tiba-tiba Anda dipanggil untuk menyampaikan pidato, maka pidato yang Anda lakukan disebut dengan pidato impromptu. Keuntungan menggunakan pidato impromptu: A.
B dapat mengungkapkan perasaan pembicara yang sebenarnya, karena pembicara tidak memikirkan lebih dulu pendapat yang disampaikannya. B. Gagasan dan pendapatnya dating secara spontan sehingga tampak segar dan hidup. C. Memungkinkan Anda terus berpikir, tetapi bagi juru pidato yang masih baru. Kerugian menggunakan pidato impromptu. A. Dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena dasar pengetahuan yang tidak memadai. B. Mengakibatkan penyampaian yang tersendat-sendat karena tidak lancar. C. Gagasan yang disampaikan bisa acak-acakan dan ngawur. D. Karena tiadanya persiapan, kemungkinan demam panggung besar sekali. Jadi, bagi yang belum berpengalaman, impromptu sebaiknya dihindari daripada Anda tampak bodoh di hadapan orang lain. 2. Manuskrip atau naskah merupakan pidato dengan naskah. Manuskrip juga dibutuhkan oleh tokoh nasional, sebab kesalahan sedikit saja dapat menimbulkan kekacauan nasional. Keuntungan menggunakan pidato manuskrip. A. Kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya sehingga dapat menyampaikan arti yang tepat dan penyampaian yang gamblang. B. Pernyataan dapat dihemat karena manuskrip dapat disusun kembali. C. Kepasihan bicara dapat dicapai karena kata-kata sudah disiapkan. D. Hal-hal yang ngawur atau menyimpang dapat dihindari. E. Manuskrip dapat diterbitkan dan diperbanyak. Kerugian menggunakan pidato manuskrip. A. Komunikasi pendengar dapat berkurang karena pembicara tidak berbicara langsung kepada mereka. B. Pembicara tidak dapat melihat pendengar dengan baik karena ia lebih berkonsentrasi pada teks pidato sehingga akan kehilangan gerak dan bersifat kaku. C. Umpan balik dari pendengar tidak dapat diubah, memperpendek atau memperpanjang pesan. D. Pembuatannya lebih lama. 3. Memoritor merupakan pidato yang ditulis dengan naskah kemudian dihafalkan kata demi kata. Keuntungan menggunakan pidato memoritor. A. Jika mampu menghafalkannya, pidato akan lancar. B. Kata-kata dapat dipilih sebaik-baiknya karena memiliki persiapan yang baik. Kerugian menggunakan pidato memoritor memerlukan banyak waktu untuk persiapan. B. Komunikasi pendengar akan berkurang karena pembicara beralih pada usaha untuk mengingat kata-kata. Extemporan merupakan pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh juru pidato yang berpengalaman dan mahir. Dalam menyampaikan pidato jenis ini, juru pidato hanya mempersiapkan garis-garis besar saja, outline dan pokok-pokok bahasan penunjang. Sporting point saja, tetapi pembicara tidak berusaha mengingat atau menghafalkan kata demi kata. Outline hanya merupakan pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pemikiran kita. Keuntungan menggunakan pidato extemporan. A. Komunikasi pendengar dan pembicara lebih baik karena pembicara berbicara langsung kepada pendengar atau layaknya. B. Pesan dapat fleksibel. Kerugian menggunakan pidato extemporan. A. Memerlukan latihan yang intensif bagi pembicaranya. B. Kepasihan terhambat karena kesukaran memilih kata.